Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di konten pagi ini bersama Alfani. Kalau Alfani nama saya. Maksud saya Alfamni Gapi. Pada konten kali ini kita mau kasih makan aja. Kasih makan ikan kita sambil mau diskusi sama teman-teman, minta saran juga. Ini ikan saya kan sebenarnya saya sudah mulai kepingin cari indukan-indukan yang lebih apa ya, bisa dibilangnya ya, indukan-indukan yang lebih cakep-cakep jenisnya, karena ini ikan-ikan saya termasuk ikan yang masih ya taraf-tarafnya pemain pemula lah, karena ini kan memang termasuk ikan-ikan belajaran saya lah. Ini albino kairat ini ikan yang paling banyak saya belajar. Nah, ikan yang lain ini selain memang saya memang suka sama jenis-jenis ikan yang sedang saya pelihara ini. Lah ini sekarang itu intinya lagi banyak banget populasinya. Oh ya, sambil mau diskusi ini teman-teman, tadi itu ada ikan ini kan sewehat banget, bisa dibilang semuanya sewehat banget loh, tapi ada satu di pojok ini yang mati. Tadi matinya nggak di sini, di pojok yang sebelah sana, sebelah pojok sana itu. Nah ini sekarang berada di sini. Tadi memang masih cengop-cengop, artinya masih bernapas-napas. Nah sekarang udah benar-benar mati kayaknya. Nah itu kalau apa, kematian yang seperti itu teman-teman, jujur dari saya pribadi selama pelihara ikan gapi masih belum bisa menerka-nerka penyebabnya. Kalau ikan yang matinya sangat mendadak dengan koloni teman-teman yang sehat-sehat semua, tidak ada yang sakit, itu jujur terus terang masih bingung saya. Untuk barangkali teman-teman menanyakan, nah itu kira-kira penyebabnya apa? Ya itu saya nggak tahu itu kalau yang seperti itu kejadiannya, terus terang saja teman-teman. Oh ya lanjut, nah, habis kita bahas ikan saya yang tadi mati mendadak, saya mau bahas atau saya mau sharing sih, ngobrol-ngobrol saja. Nah, bahasanya ikan saya ini kan semuanya, hampir semuanya itu jenis-jenis yang bisa dibilang ketinggalan zaman lah ya, ikan-ikan pemula lah bisa dibilang juga. Nah itu kan mulai sangat banyak populasinya yang saya punya. Lah pingu ini juga banyak, ini ada beberapa juga PRTDE yang ya mulai bosen lah bisa dibilang. Lah sedangkan dengan tempat yang saya punya yang terbatas ini, saya punya inisiatif bagaimana kalau saya bagi-bagikan, saya sodakohkan kepada teman-teman. Nah, gimana teman-teman, mau nggak kira-kira teman-teman? Tapi ikan saya nggak bagus teman-teman, ya biasa sih, bagus enggak juga, jelek juga enggak. Ya maksud saya bicara di awal biar nggak kecewa. Tapi intinya memang dari segi jenis jadul lah, jenis-jenis pemula. Ini ada PRT koi albino. Lah pingu ini saya lagi punya banyak sekali, bahkan di depan ada yang lagi beranak. Nah rencananya tuh saya mau bagi-bagikan per orang atau per views maksimal 2 pasang gitu, gimana? Atau kalau masih lebih, jantan-jantannya kan saya punya banyak sekali, itu
saya bisa kasih lebihkan, tapi dengan syarat teman-teman untuk ongkir tetap dibiayai teman-teman ya. Jadi nanti saya packingkan, saya kirimkan, teman-teman hubungi saya aja di WA yang saya tulis di deskripsi. Seperti itu teman-teman. Ya itu kalau mau sih, saya juga nggak pede sebetulnya mau membagikan ikan ke teman-teman. Karena memang terus terang dengan populasi yang lagi banyak seperti ini, saya jadi kekurangan wadah karena tempat saya kan terbatas teman-teman. Makanya saya kalau pengen nambah jenis itu otomatis harus mengurangi populasi ikan yang sedang saya pelihara sekarang. Daging fitranya seger-seger teman-teman. Ini mau kasih makan yang di outdoor. Kalau yang di outdoor makannya cacing sutra. Segini cukup. Nanti teman-teman hubungi saya aja di nomor WA ya. Kayaknya nanti ada jenis pingu yang lagi banyak banget itu pingu, terus nanti bisa jenis ini juga PRTDE. Karena saya sangat lagi kepengen ini loh, short bodyan loh, pengen nginduk short bodyan lah. Tapi sebelum itu kan kita harus mengurangi populasi yang kita punya dulu. Itu ini albino koi red ear, tapi untuk albino koi red ear enggak ya. Jadi nanti kalau teman-teman barangkali pengen untuk belajar juga, monggo, saya mau coba bagi-bagi ikan yang sedang saya punya ini. Tapi jenisnya kayaknya cuma jenis pingu sama PRTDE saja kayaknya teman-teman. Nanti siapa yang cepat menghubungi saya, dia yang dapat gitu. Intinya siapa cepat dia dapat, gitulah. Monggo. Tapi jangan dihujat ya teman-teman, barangkali ikannya kurang seberapa bagus. Saya juga tidak pede sebetulnya. Cuma memang namanya orang sodakoh juga sebetulnya tetap perlu insan atau perlu objek atau perlu orang yang bersedia untuk disodakohi juga. Makanya ya saya minta tolong ke teman-teman, barangkali ada yang mau, monggo. Seperti itu teman-teman. Ini ada full gold. Kalau standar kuping dari PRTD yang saya punya sih sangat-sangat lebar, dan platinumnya juga bagus-bagus. Itu ada juga yang mati lagi. Oh, ada tai tikus. Ini ikannya sudah saya ambil sebelumnya buat betina betina topas yang mau lahiran, saya taruh situ. Terus akhirnya ada yang minang, maksudnya ada yang mau, saya ambil. Setelah saya ambil kosong kan, habis kosong ternyata di tai tikus. Sedang mencoba cari cara mencoba cari cara agar tikusnya enggak kayak gini terus. Saya khawatirnya ikan-ikan saya itu pada stres diganggu tikus. Walaupun kayaknya kalau untuk dimakan sih enggak juga, maksudnya tikusnya enggak makani ikan-ikan saya. Tapi enggak tahu ya, kan ikan-ikan saya banyak dan enggak saya hitung, jadi mungkin kalaupun ternyata dimakan saya paling ya enggak tahu juga.
Oh ya, kembali pada ikan-ikan yang populasinya lagi banyak di saya itu ya teman-teman. Kalau untuk rejekan enggak teman-teman, jadi insya Allah tetap bagus, tetap kalau mau dikembangkan juga pasti sesuai dengan indukannya. Paling mungkin dari segi usia atau dari segi beranaknya kapan itu mungkin agak lama teman-teman, karena indukannya karena jantan betinanya kan saya pisah teman-teman. Nah ini betinanya banyak, jadi punya banyak saya. Kalau ini betinanya yang remaja-remaja, nah nanti kayak yang saya dahulukan yang ini, yang bukan ini, yang besar-besar betinanya. Kalau teman-teman barangkali jadi berminat gitu ya, hitung-hitung juga selain berbagi, saya juga kan baru membangun lah istilahnya, baru membangun, mengenalkan farm yang saya punya ini, atau memperluas jangkauan channel. Makanya saya di awal ini mungkin harusnya sambil bagi-bagi seperti itu teman-teman. Toh memang ikan saya lagi banyak banget jenis-jenis tertentu itu, dan saya pengen pelihara jenis yang lain. Makanya saya coba berinisiatif, kenapa enggak saya bagikan aja kepada teman-teman yang senantiasa istiqomah melihat konten-konten saya di YouTube kayak gitu. Short body itu saya belum bener-bener punya, atau bener-bener belum punya short body saya, padahal kayaknya bagus, lucu gitu. Nah, ini anakan pengu masih segini banyak, tapi yang saya bagikan nanti bukan yang usia-usia segini teman-teman, jadi tenang aja, udah usia-usia breed, insya Allah udah usia-usia breed. Oh iya, tapi mungkin saya catati dulu aja teman-teman ya, barangkali teman-teman jadi pengen ikan-ikan dari saya, tapi dengan mungkin syarat sementaranya itu yang bisa saya jangkau itu hanya teman-teman yang ada di Pulau Jawa saja, biar saya nggak ribet karantina dan lain-lain, karena konon katanya kalau di luar Jawa itu pakai karantina lah, pakai label, harus dapat label karantina agar lolos dari ekspedisi seperti itu. Nah ini pingunya. Cuma teman-teman perlu kalian ketahui bahwa ini sebenarnya belum seberapa sehat, jadi mungkin makanya tadi rencana mau saya catati dulu aja sebelum saya bagi ke teman-teman, nunggu ikan ini sehat dulu juga. Ini betina-betina yang sudah besar-besarnya seperti itu. Kalau mau yang sudah posisi sehat ya dia masih remaja. Terus juga yang saya bagikan yang pingu-pingu normal teman-teman ya, bukan yang ribbon. Untuk yang ribbon tetap buat koleksi saya, tetap untuk displayan saya, mana tahu nanti juga ada yang minang, ada yang meminang, karena ya jenis peribonan kan masih termasuk juga banyak peminatnya teman-teman. Bukan berarti yang enggak ribbon itu enggak bagus ya, tetap bagus juga, cuma memang diakui atau tidak peminatnya lebih banyak yang ribbon-ribbonan, harganya pun lebih mahal yang ribbon-ribbonan. Seperti itu teman-teman. Pas wah ini ternyata yang kemarin nih teman-teman, saya kira kenyang itu ternyata pada jamuran teman-teman.
pada jamuran. Dan ini kalaupun dikasih makan nggak akan mau makan nih. Harusnya ini kita kuras total, tapi kemarin udah sempat saya kuras total sih, cuma belum sembuh. Kalau udah kena jamur gini emang lebih susah ya, gak cuma jamur sih yang lebih susah, intinya kalau sudah ikan gapi punya penyakit atau sudah terserang penyakit itu sudah susah teman-teman, jujur. Bukan hanya kalian alami saja, tapi saya pun yang sudah lama pelihara pun masih sama. Ketika dia sudah kadung atau sudah terlanjur terkena penyakit itu udah wassalamualaikum kayak gitulah. Harapan dia untuk sembuh itu udah kecil, 30 sampai di bawah 30%. Memang jadi lebih baiknya justru menghindarkan dia dari kemungkinan datangnya penyakit daripada harus kita obati ketika sudah terserang penyakit, karena itu resikonya lebih tinggi. Kalau sudah kena penyakit tuh kemungkinan penyembuhannya juga kecil gitu teman-teman. Jadi jangan heran juga bagi kalian yang sedang pelihara kalau ikan gapi itu sudah sakit itu kok kemungkinan matinya tuh kok lebih besar daripada kemungkinan sembuhnya. Ya memang seperti itu. Di saya pun dalam memelihara ya masih seperti itu juga rasanya. Kemungkinan dia untuk sembuh itu masih kecil persentasenya dibanding kemungkinan dia untuk mati ketika ikan sudah terjangkit penyakit. Ini moli-molian. Full gold saya juga punya banyak sebetulnya, cuma gak sebanyak itu karena sempat saya batasi juga. Kalau pingu itu kemarin nggak terpantau atau nggak saya batasi itu gara-gara di bulan-bulan tersebut atau di bulan tersebut itu kan bulan dimana saya belum sebegitunya ngonten. Pas pingu saya banyak banget beranak itu, jadi satu lubukan itu tuh dari anakan pingu pertama intinya, atau pingu yang saya punya sedang banyak banget itu dari anakan pertama pingu yang saya punya dari mungkin nggak bisa saya sebut indukan yang saya ambil dari mana, intinya orangnya nggak saya sebut ya, dari Pekalongan lah. Nah itu indukan pingu saya itu beranak pertama itu kan satu lubukan, saya jadikan satu di lubukan kalau nggak salah, kalau nggak ini ya di sana. Nah itu nggak sempat saya pantau kalau tersebutnya atau kalau ikan tersebut tuh harusnya saya pisah jantan betina. Lah kok nggak saya pisah, akhirnya dia beranak pinak. Setiap betinanya itu sekali beranak semua, dia nggak cuma satu atau dua, beranak semua. Ada sekitar 20 betina beranak semua, makanya saya pengen jadi punya sangat banyak. Albino koi red ear, ini juga albino koi red ear, black musco. Makanya kalau untuk farm-farm yang terbatas kayak gini, mending kita harus bisa batasi kayak gitu. Apalagi kita sebagai breeder itu belum banyak dikenal oleh kalangan-kalangan pecinta gapi seluruh Indonesia. Ya kalau sudah dikenal kayak Mas Safril, terus Arsifam, Swastifam lah kayak gitu, mungkin enak aja. Selain memang mereka breeder sudah ternama, tempatnya juga lebih luas dibanding punya saya.
Terus kadang juga memang banyak dipeseni konsumennya untuk yang hamil, makanya enak aja kalau mau dikumpulkan jantan betinanya. Itu pun ada alasan lain selain memang untuk untuk membatasi populasi. Sebetulnya dipisah jantan betina itu kan gak cuma hanya untuk membatasi populasi, tapi juga alasan lainnya itu ada karena ini menjaga kualitasnya juga, karena ada ikan-ikan tertentu itu yang remajanya belum bisa dinilai kebagusannya. Jadi jika remajanya sudah kawin dini, khawatirnya jantan yang kemungkinan nggak bagus malah memijah betinanya yang bagus, seperti itu. Makanya harus dipisah jantan betina, teman-teman. Ya, sudah rampung, kita kasih makan ikannya. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya, untuk teman-teman tadi yang mungkin jadi berminat sama niat baik saya untuk menyodakohkan ikan-ikan saya, untuk mungkin kalian para pemula yang pengen belajar breeding ikan gapi, monggo hubungi saya di nomor yang sudah tertera. Mungkin hanya untuk yang berada di Pulau Jawa saja ya, teman-teman. Nanti hubungi saya di nomor WA. Maksimal satu orang 2 pasang, dengan biaya kirim ditanggung sendiri ya, teman-teman ya. Jadi saya cuma bungkuskan, ngirimkan, seperti itu. Untuk harga ikannya saya gratiskan, karena memang saya berniat untuk bersedekah agar teman-teman juga yang mungkin kepingin belajar memelihara ikan gapi bisa ikutan belajar, seperti itu, teman-teman. Yang pasti mudah sih untuk dipelihara untuk jenis yang pingu-pingu ini. Yang agak sulit itu kan yang versi albino. Dan ini saya punya 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau mungkin saya ambilkan dari sini juga. Ini yang lebih saya suka, ini yang platinumnya bisa full. Mungkin PRTDE saya ada sekitar 20 pasang kayaknya, kalau ada betinaannya 20 pasang. Pingunya bisa ada sekitar berapa ya, ini yang jantan-jantan remaja mungkin ada sekitar total 50-an pasang mungkin untuk teman-teman. Tapi satu orang hanya 2 pasang ya maksimal ya untuk saya kirimkannya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini sebetulnya juga punya banyak, tapi jantannya aja yang banyak, betinanya nggak banyak. Nah, mungkin untuk pemain-pemain aquascaper bisa juga. Saya mau sodakohkan, tapi nggak dulu deh untuk yang ini, cakep-cakep. Kadang juga banyak yang suka, walaupun jantan-jantan aja. Pemain aquascape kadang banyak yang sering kesini. Jadi gitu, teman-teman. Mungkin pertemuan kali ini sampai cukup di sini. Nah, sampai kebolak-balik. Cukup sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barangkali ada kritik dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Kita diskusikan bersama. Kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.